Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Anugrawati dengan NIM 24650028 dari kelompok 2. Pada video ini, kami akan membahas materi tentang hak kekayaan intelektual dan lisensi perangkat lunak. Materi ini membahas mengenai pengertian HKI, jenis-jenisnya, serta pentingnya perlindungan karya dalam bidang teknologi informasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian hak kekayaan intelektual. Nah, apa itu HKI? Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil karya pikirannya, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Di dalam bidang teknologi informasi, HKI berperan penting untuk melindungi hasil ciptaan seperti perangkat lunak atau software, kode program, algoritma, hingga desain sistem. Nah, kenapa HKI itu penting? Ada 4 poin. Yang pertama, mendorong kreativitas dan inovasi di bidang TI. Yang kedua, ada memberi perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik karya. Yang ketiga, ada mencegah pembajakan dan penyalahgunaan karya digital. Dan yang terakhir, ada menjadi dasar etika profesi bagi praktisi IT. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fitra dengan NIM 24650018. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Oke, yang pertama di sini ada hak cipta, yaitu melindungi karya tulis, seni, dan perangkat lunak atau source code. Setelah itu ada paten, yaitu melindungi invensi teknis termasuk algoritma dan metode baru. Setelah itu ada merek, yaitu melindungi nama, logo, dan identitas produk atau perusahaan, teknologi dan informasi. Setelah itu ada rahasia dagang, melindungi informasi bisnis rahasia seperti algoritma internal. Setelah itu ada desain industri, yaitu melindungi tampilan estetis suatu produk atau perangkat. Akan menjelaskan mengenai HKI atau hak kekayaan intelektual dalam bidang teknologi informasi. Oke, untuk software sendiri adalah sebuah karya cipta yang dimana berupa perangkat lunak dilindungi sebagai ciptaan di bidang sastra dalam Undang-Undang Hak Cipta. Untuk objek yang dilindungi sendiri berupa source code atau kode program yang dibuat oleh programmer, algoritma dan struktur program yang berupa logika dan algoritma pemrosesan. Kemudian ada tampilan UI UX atau antarmuka. Kemudian ada dokumentasi teknis berupa manual, spesifikasi dan desain sistem. Akan menjelaskan mengenai dasar hukum hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia. HKI diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta didukung oleh Undang-Undang ITE dalam perlindungan hak cipta di lingkungan digital. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wardi Najmat Ramadhani dengan NIM 24650027. Di sini saya akan membacakan pengertian lisensi perangkat lunak, yang dimana lisensi perangkat lunak adalah perjanjian hukum antara pemilik atau pengembang perangkat lunak dengan pengguna yang mengatur bagaimana perangkat lunak tersebut boleh digunakan, disalin, dimodifikasi, atau didistribusikan. Lalu lisensi menentukan batas hak pengguna antara lain, seperti yang pertama yaitu hak instalasi dan penggunaan, 2 hak memodifikasi kode sumber, yang ketiga hak menyalin atau menggandakan, yang keempat hak mendistribusikan ulang. Mungkin itu saja dari saya. Saya Cinta Adelia Fitri dengan NIM 246500023 sebagai pemateri ke-6, yaitu tentang jenis-jenis lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada proprietary atau perangkat lunak berbayar dengan hak cipta penuh milik pengembang yang dimana kode sumbernya tertutup. Contohnya seperti Microsoft Windows dan Adobe Photoshop. Selanjutnya ada freeware. Freeware adalah perangkat lunak gratis yang kode sumbernya tetap tertutup dan hak ciptanya dipegang pengembang. Contohnya kayak Skype dan juga WinRAR versi trial. Selanjutnya ada shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat dicoba gratis dalam periode atau fitur terbatas sebelum pengguna diwajibkan membayar lisensi penuh. Dan yang terakhir ada open source. Open source adalah kode sumbernya itu terbuka dan dapat dimodifikasi bebas dengan syarat tertentu. Contohnya Linux, GIMP, LibreOffice, yang dimana LibreOffice ini lisensinya GPL atau MIT. Sekian dari saya. Saya Karin Amelia dengan NIM 246500009. Saya akan menjelaskan pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bidang TI. Yang pertama ada pembajakan perangkat lunak, yaitu tindakan menggandakan, mendistribusikan, atau menggunakan software berlisensi tanpa izin resmi dari pemiliknya. Yang kedua ada plagiarisme kode program, yaitu menyalin source code atau karya digital orang lain lalu mengklaimnya sebagai karya sendiri. Yang ketiga ada reverse engineering ilegal, yaitu membongkar dan meniru sistem milik pihak lain tanpa izin untuk membuat produk tiruan. Yang keempat ada menggunakan merek tanpa izin, yaitu memakai logo produk atau merek dagang pihak lain secara tidak sah.
Perkenalkan, saya Muhammad Zulkarnain dengan NIM 246500041. Di sini saya akan membacakan materi ke-8 yaitu etika profesional dan penggunaan perangkat lunak. Ada 1. Menggunakan perangkat lunak sesuai dengan ketentuan lisensinya. 2. Tidak menggandakan atau membajak software tanpa izin. 3. Mencantumkan sumber saat menggunakan kode atau karya pihak lain. 4. Menghormati hak cipta saat mengembangkan produk baru. 5. Melaporkan pelanggaran HKI yang diketahui kepada pihak berwenang.